Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-5 ya untuk mata kuliah kecerdasan buatan, masih membahas teknik pencarian. Jadi teknik pencarian masih kurang 2 kali pertemuan. Pertemuan yang hari ini kita bahas best first search sama greedy best first search. Nah, terus pertemuan yang teknik pencarian minggu depan yang terakhir untuk materi teknik pencarian yaitu ke puzzle-nya. Nah, yang ini masih membahas terkait grabnya atau rute perjalanan. Nah, sebenarnya pada saat kita membahas best first search, maka sebenarnya tidak ada perbedaan jauh dengan UCS ya. Jadi baik itu UCS ataupun best first search itu mempunyai step by step atau algoritma yang hampir sama, yaitu open menggunakan priority queue dan close-nya sama, stack juga. Nah, minggu kemarin kita bahas UCS ya. Di pertemuan keempat kita bahas UCS, yaitu berdasarkan cost atau biaya ya, berdasarkan cost atau biaya. Dimana cara merepresentasikan suatu node dan value-nya yaitu state awal, state dituju, nilai heuristiknya. Nah, nilai heuristiknya mohon maaf, saya lanjut. Nilai heuristiknya di sini kalau minggu kemarin UCS saya kilas balik karena masih ada kaitannya dengan best first search ya, yaitu cost ya, cost nilai heuristiknya. Nilai heuristiknya adalah cost. Nah, cost-nya cara menuliskannya biasanya kan dinuliskan dengan F. Nah, nilai heuristiknya di sini yaitu nilai state awal tambah atau sebelumnya ya, nilai state yang dituju ya. Sama best first search juga seperti itu. Nah, terus perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu biasanya best first search itu tidak hanya berdasarkan cost, tapi nilai heuristiknya bisa berdasarkan jarak tempuh, terus apalagi ya, waktu. Nah, banyak hal ya, banyak hal. Nah, tapi kalau UCS uniform cost ya, karena cost itu ya berarti nilai heuristiknya hanya berdasarkan biaya. Terus kalau gradibus bagaimana? Karena nanti kita bahas juga gradibus biar tahu perbedaannya. Nah, kalau gradibus di sini nilai heuristiknya itu disimbolkan dengan H ya. Jadi nilai heuristiknya sama, caranya nulis seperti itu juga. State awal, state yang dituju, nilai heuristik ya. Nah, nilai heuristiknya untuk yang gradibus ya, saya taruh di sini gradibus itu disimbolkan dengan H, di mana H-nya itu biaya, berarti
berarti biaya ya sama seperti ini, F ya, atau F ditambah dengan waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya berarti kita simbolkan dengan G misalkan. G. Waktu tempuh atau lainnya, atau misalkan jarak. Nah, jadi nanti nilai heuristiknya itu double, dari penjumlahnya pun double. Biaya sebelumnya atau stage sebelumnya ditambah dengan biaya sekarang atau biaya yang dituju, terus ditambah lagi waktu atau jarak atau apa terserah. Di sini itu nilai heuristiknya jarak. Nah, jarak atau waktu sebelumnya ditambah waktu atau jarak yang dituju. Jadi di sini nilai heuristiknya double ya, greedy best first. Tapi baik itu best first served ataupun greedy best first served, di sini cara penulisan merepresentasikannya itu tidak berbeda jauh dengan UCS ya. Minggu kemarin kita bahas UCS. Nah, terus langsung ke contoh. Jadi nanti langsung saya kasih contoh 2 pengimplementasian ke best first served sama greedy best first served ya. Yang pertama best first served. Misal nih ya, saya tulis best first served. Jika saya ada yang keliru, nanti silakan di komentar di Google Classroom-nya terkait penyampaiannya. Mungkin nanti Haman juga baca di buku-buku lainnya ya, baik di buku yang ini yang saya share di Google Classroom, buku karangan saya, ataupun miliknya Pak Sutoyo, atau miliknya siapa ya, Anita siapa gitu loh bukunya. Nah, terus tadi mana ya? Nah, ini yang best first served, misalkan carilah rute untuk carilah rute dari A ke K. Gini ya, misalkan. Misal saya berdasarkan ini apa? Biaya misalkan. Atau apa ya? Ya, saya berdasarkan HN ya. Jadi saya kasih tabel HN ini berarti misal biaya ini misalkan jarak. Misalkan saya berdasarkan HN. Nah, maka masih sama, ada open ada close ya. Opennya pakai priority queue, berarti berdasarkan apa, Vivo iya, dan ada value yang harus diprioritaskan. Nah, itu ya kuncinya. Karena start ya, harus tahu startnya, goalnya. Nah, startnya di sini, startnya adalah A, goalnya adalah K. Nah, maka di sini kalau mulainya A berarti kita menuju ke A. Jadi masih ingat ya, open adalah untuk menampung anak. Karena mulainya dari A berarti ya 0 ke A. A nilainya berapa? A nilainya adalah 60. Oke, seperti ini ya. Terus A kita tuju. Kalau sudah kita tuju, maka harus ditaruh di stacknya. Dan di sini kalau sudah dituju, kita hapus. Nah, kayak gini hapusnya. Dan A punya anak, berarti suksesor dari A. Suksesor dari A apa? Sambil dilihat dari petanya atau grafnya. Nah, A yang ini ya, A yang keluar
Jadi A yang keluar berarti A keluar ke B, A keluar ke E, A keluar ke F ya. Jadi walaupun di sini ada garis ke S, tapi ini garisnya adalah S ke A. Jadi harus diperhatikan arahnya. Jadi ini grafnya berarah ya. Ini angka 3, angka 8, angka 4. Tapi saya berdasarkan HN, berarti ya dicek ini ke B. B65. Berarti A, B, 65. Oh, maaf. 65 tambah 60 ya, harus diingat. Nilai state awal tambah nilai state yang dituju, berarti karena A nilainya 60, B 65, berarti ditambah, berarti 125. Sambil dicek ya, mungkin saya salah tulis. Selanjutnya A ke E. A, E nilainya 7, berarti 130. Terus A ke F ya. A, F. Dimana F nilainya 60, berarti 120. Oke. Selesai untuk iterasi pertama. Iterasi yang kedua berarti mana lagi yang kita tuju? Ini artinya saya hapus saja ya, biar enggak ketik berkali-kali. Yang kita tuju berikutnya adalah ini, sebentar kita copy dulu anak dari A. Enggak mau. Anak dari A kita masukkan. Anak dari A yang terakhir adalah A, F. Ini saya berdasarkan urutan abjad ya, harus diingat, di sort berdasarkan ascending saya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita cek mana yang kita tuju berikutnya. Karena urut-urutannya tidak hanya berdasarkan FIFO, first in first out, tapi juga berdasarkan nilai heuristiknya ya, nilai heuristiknya. Nah, nilai heuristiknya yang terkecil adalah F, berarti F yang kita tuju selanjutnya. Nah, terus loh kok jadi gini. Nah, ini kita hapus, kita tuju. Nah, ini dimasukkan ke sini. Yang sebelumnya ada A, maaf, 0,A,60. Nah, F setelah kita tuju berarti kita harus mencari anak ya, anak. Berarti suksesor dari F. F kalau kita lihat di peta dia ke E dan ke G. Kita tulis saja tetap E dan G-nya. Ngecek apakah nanti nilainya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ganti, kalau tidak berarti nggak usah dimasukkan ke open ya. F ke E, F, E, dimana ke E ini 70, berarti 70 tambah 120, 190. Terus F ke G, G nilainya 20. F, G ditambah 20 berarti 140. Sudah. Setelah kita masukkan, setelah kita cari anak, nah maka berikutnya mana yang kita tuju lagi. Ini kita hapus yang sudah nggak digunakan, kita copy. Nah, karena E sudah ada dan value-nya lebih kecil yang E, maka ini tidak perlu dimasukkan. Yang dimasukkan cukup F, G saja. F, G. Dan selanjutnya
Yang kita tuju berikutnya mana? Yang kita tuju berarti yang nilainya lebih rendah. Oh, ini B. Benar ya? Antara 125 sama 130 lebih kecil B, berarti B dikeluarkan. Kita keluarkan. Terus karena B dikunjungi, maka selanjutnya B harus dicari anaknya. Anak dari B kita lihat di grafnya. B punya anak D ya. B hanya punya anak D. Berarti D-nya 45. Kita masukkan B, D. D-nya tadi 45 ya, sambil diperhatikan value-nya. D45 yang di kotak ya. Nah, 45 ditambah 125. Nilai value yang terakhir 125. Berarti 170 ya. Nah, ini. Nah, terus selanjutnya karena B belum goal, berarti kita harus memasukkan anak-anaknya B. Nah, anak-anaknya B berarti sebentar, ini saya hapus. Kita tambahi kolomnya. Nah, ini dimasukkan tadi anaknya B. Sudah. Terus selanjutnya mana anaknya lagi? Kita cek, mana yang kita tuju? Ya, kita cek. Yang kita tuju berarti nilai yang lebih rendah. Oh, nilai yang lebih rendah adalah E ya. Berarti E kita coret. Kita masukkan ke stack-nya. Kita masukkan stack, terus kita cari anaknya dari E. Anak dari E, lihat di peta, E menuju ke Z ya, Z saja. Berarti kita tulis mana tadi, E, Z, value-nya Z nilainya adalah 30. Nah, nilai terakhir E tadi 130, berarti tambah 30, 160. Ya. Terus nilai E, Z, 160 dimasukkan ke open. Nah, kita hapus. 4 ya tadi yang sudah masuk ke stack. Ini saya perkecil biar muat. Mohon maaf agak lama juga karena ini nata. Nah, terus ini dimasukkan. Setelah dimasukkan, E, Z juga dimasukkan. Nah, terus ini saya tambahkan dulu. Oke, ini karena tadi E tidak goal, berarti kita cari anaknya E, terus anaknya E dimasukkan ke sini. Iterasi selanjutnya berarti kita menuju kemana lagi? Kita cek value-nya, value yang lebih kecil, yaitu ini F, G. Nah,
Kita tuju, setelah kita tuju berarti kita masukkan stack dan kita cari anaknya, berarti suksesor dari G. Suksesor dari G ke Z, hanya ada Z. Nah, karena Z sudah ada, tapi kita cek dulu value-nya apakah lebih kecil. Berarti G, Z dan Z di sini tadi berapa ya? 30. 30 berarti nilai terakhir D adalah 140 ditambah 30 berarti 170. Nah, karena Z yang di open itu nilainya lebih kecil, berarti yang di sini tidak perlu dimasukkan. Ya, tidak perlu dimasukkan. Terus kita lanjut ke open berikutnya. Nah, ini saya copy. Oke. Terus ini hilang. Setelah hilang, terus kita cek di mana nilai yang lebih kecil yang harus kita tuju selanjutnya. Yang harus kita tuju selanjutnya yaitu 160 ya, walaupun di sini ada D kan apa first in first out, tapi nilainya lebih kecil 160, berarti 160 di 7 dan dimasukkan ke close. Terus selanjutnya dicari berapakah nilai dari K atau anak dari K. Oh, anak dari Z kok. Anak dari Z, maaf. Anak dari Z. Oh, ternyata Z tidak punya anak, maka sudah berhenti. Loh, kok bisa Bu nggak punya anak? Ini dilihat dari grafnya, Z tidak menuju kemana-mana. Oke ya, berarti Z tidak punya anak. Terus kita lanjut iterasi berikutnya. Ini saya copy. Iterasi berikutnya. Oke. Ini hilang. Setelah kita hapus, terus berikutnya yang dituju lanjutnya adalah karena hanya tinggal satu, berarti B, D kita tuju dan kita masukkan ke stacknya. Selanjutnya karena setelah kita cek, oh ternyata D bukan goal ya, bukan goal, berarti kita harus cari anaknya. D punya anak ke E dan ke A. Karena E sudah jelas-jelas ke stack, maka tidak perlu dicek, nggak perlu ya, karena E sudah ada di stack. Cukup D ke K ya, D ke K, dimana K nilainya, kita cek K nilainya 50, maka di sini anak dari D hanya ada satu, yaitu D, K. Nilai D terakhir 170, K tadi berapa saya lupa lagi, mohon maaf. K-nya 50 ya. K-nya 50 berarti 220. Sebenarnya kan ada E, Bu. Ya, tapi E sudah ada di close, jadi nggak perlu dicek ya, nggak perlu jelas-jelas. Loh, kok bisa ya? Karena sudah ada di E, berarti kan sudah nggak perlu dibuat lagi. Nah, terus nilai ini dimasukkan ke opennya. Ini sudah dihilangkan,
terus nambah 1 ya, yaitu D, K, kalau perhitungan saya ada yang keliru mau di ini. Terus selanjutnya karena masih belum menemukan goal, berarti yang kita tuju lanjutnya adalah ini D, K, dan ternyata K adalah goal, berarti selesai. Maaf, goal sudah ketemu. K tinggal masukkan ke sini. D, maaf, koma K 220. Nah, hasil dari close yang terakhir kita buat tree ya, jangan lupa dibuat tree-nya. Yang agak lama membuat tree-nya, saya buat pakai ini aja, Power Designer. Oke, saya buat dengan informasi ini saya copy, semoga bisa di Power Designer-nya. Nah, ya bisa. Nah, ini ya. Nah, saya taruh sini, terus saya buat tree-nya. Yang pertama adalah A, terus habis A ada F, harus disejajarkan ya. Ada F, ada B, dan ada E. Habis itu dari F, ini tadi F ke G, dari E tadi yang ini ya, E ke Z, habis itu B, B-nya ini ada D, terus dari D ke K. Oke, selesai. Kita masukkan nilainya A, maaf, A, 60. Nilainya A tadi 60 ya, terus F, 120, terus B, 125. Sebenarnya F tadi nilainya, kalau kita tulis nilainya yang asal F hanya 60 ya, jadi disesuaikan bisa. Yang di sininya yang ditambah 60. Ya, paham maksudnya ya? Jadi sebenarnya kan tadi F saja itu nilainya 60. Berhubung ini kan ditambahkan, nah ini. Jadi ini aslinya nilainya kan 60 jarak ke sininya. Terus habis itu habis F, E, 130. Terus habis E, ini F ke G, berarti G, 140. Ini juga sama, berarti sebenarnya kan ini A-nya 60, F-nya 60, G-nya berapa ini? Berarti G-nya 20. Nah, kayak gitu. Terus habis itu F, G sudah, E, Z. Nah, ini Z. Z, 160, berarti sebenarnya ini kan A60, E-nya 70 ya. Terus Z-nya berarti 30 ya. Ini kan 130 ke sini. Terus berikutnya B ke D, D-nya D, 170 ya. Nah, berarti sebenarnya D-nya berapa? Kan ini dari ini 60A, B-nya berarti berapa ini ya? 65,
Terus D-nya berarti dari 70 ke 25. 45. Ya. Terus K 220. Nah, ini. Terus kita cari, kalau tri tidak ada arah panahnya, terus diingat itu kalau tri tidak ada arah panah, anggap ini apa, sejajar dan garisnya lurus walaupun penataannya kurang rapi. Oke, ini lebih cepat dibandingkan pakai word. Hasil trinya terus berarti rutenya sama dengan, karena yang dituju adalah K ya, berarti A ditambah B ditambah D ditambah K dengan nilai 220. Ini untuk yang bus ya. Jadi sebenarnya nggak beda jauh dengan UCS. Cuma bedanya kalau bus first itu value-nya bisa bervarian, bermacam-macam ya. Terus kalau yang grade gimana, Bu? Karena yang grade itu di sini. Berarti heuristiknya lebih banyak, lebih kompleks, yaitu mulai dari biaya atau jarak atau waktu. Caranya nggak beda jauh. Boleh saya contohkan, kalau ini yang pakai bus wizard, yang berikutnya yang grade ya. Saya jadikan satu, agar minggu depan tinggal puzzle. Yang contoh puzzle. Nih, grade bus first. Nah, caranya sama. HN sama dengan F, maaf, F plus G. Nah. Ini ya. Terus langkahnya sama ya, ada open lagi sebentar ini. Terus sebentar, saya ngopi ini. Oke, karena A ya di sini. A itu star, maka yang dicek hanya nilainya. Kenapa? Karena jaraknya atau misalkan waktunya kan belum ada, berarti ini nggak ada nilai apapun, hanya A60. Berarti ya di sini tetap A,60. Ya, A,60. Terus A sudah dituju, maka kita cari anak dari A. Anak dari A berarti selain 125 ditambahkan lagi ya, jangan lupa B, jarak ke B, atau ini saya copy aja biar enggak nyekrol, maksudnya itu enggak pindah-pindah halaman. Saya taruh halaman berikutnya aja. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti ke B3, berarti ini tambah 3. 108. 128, maaf. Terus ke E. E nilainya adalah 8, berarti ini 138. F. F berarti ditambah 4, berarti 124. Nah, anak dari A terus berikutnya dimasukkan. Iya. Nanti ini apa?
ini dihapus saja kayak gini. Nah, biar memudahkan. Ini tidak perlu start goalnya, cukup satu aja yang di atas. Ini dimasukkan. Anak dari A tadi A, B, 128. Semoga paham. Jadi 128 itu dari mana? Nilai A-nya 60 ditambah jarak A ke B ditambah nilai B. Nah, kayak gitu. Heuristiknya double. A, E, 138. 138 dari mana? Nilai A 60 ditambah jarak A ke E ditambah value E. Ya, saya ulang lagi enggak apa-apa, semoga bisa dipahami. A, F. Nah, A, F 124 dari mana? Nilai A 60, jarak A ke F berapa tadi ditambahkan, terus nilai F berapa. Nah, itu ya. Terus selanjutnya yang dituju lagi mana? Karena belum menemukan goal iterasi berikutnya, yaitu yang dituju 124. Kenapa? Karena value lebih kecil yang 124. Nah, F dituju dimasukkan ke stack. A, F, 124. Nah, terus mana anak dari F? Kita cek. Anak dari F berarti F, nih F, E sama G ya. F ke E dulu urutannya ya, berdasarkan abjad ya. Loh, kenapa kok ditulis lagi? Kan sudah ada di open. Enggak apa-apa, karena masih di open. Kita cek dulu value-nya apakah lebih kecil. Kalau lebih kecil nanti ganti. Nah, gitu aja. Tapi kalau sudah di close enggak perlu dicek. Ya, langsung aja, enggak perlu dicek. F, E. Ke E nilainya 5 sama 70, berarti saya ambil pakai kalkulator. Ya, 124 ditambah jarak ke E tadi 5 ya, sambil dikoreksi nanti kalau saya ada yang salah silakan dikomentari di Google Classroom-nya. Terus nilai E 70. Nah, berarti 199. Terus F, anak dari F selain E yaitu G, jaraknya 3, berarti F, G berarti maaf 3 ditambah 124 ditambah value G. Value G-nya 20. Berarti 147. Nah, terus masih lanjut iterasi berikutnya karena masih belum menemukan goal. Bisa copy. Hilang. Saya tambahkan dulu. Ini berarti karena E sudah jelas lebih kecil yang 138, berarti tidak perlu ditulis, cukup F, G, 147. F sudah dituju berarti maaf, F sudah dituju. Selanjutnya yang dituju berikutnya dilihat nilai yang terendah ini A, B. Ini A, B. A, B, 128. Dan dicari anak dari B. Anak B yaitu ke D saja.
B, D. Pakai kalkulator lagi. Bentar, sebelum pakai kalkulator, kita cek jarak ke D, yaitu 3. Maaf, 6. 6 dan nilai D 45. Berarti 128 ditambah 6 ditambah tadi 45 ya, D. Ya, 45. Berarti benar ini. 179. Terus masih belum menemukan close-nya, goal-nya, berarti ini dilakukan iterasi lagi. Nilai ini tadi anak dari B dimasukkan, tambahi, ini hilang. Oke. Terus kita cari lagi mana yang harus kita tuju. Maaf, ini kurungnya kurang. Nah, kayak gini. Yang kita tuju berikutnya berdasarkan urutan, berarti urutannya adalah E. Kita tuju, berarti kita masukkan ke close. Terus dicek anaknya dari E. Anak E yaitu ke Z dengan nilai 6. Berarti Z-nya 30, berarti ditambahkan 6 dan 30. Sebentar. Nilai terakhir E 138 ditambah 6 ditambah 30. Benar ya? Ya, 630. Berapa tadi? 174. E, Z, 174. Ya. Terus masih iterasi berikutnya karena masih belum menemukan goal. Ini kita B. Ini hilang. Nah, anak dari E tadi kita masukkan. Nah, selanjutnya, iterasi berikutnya kita cek mana yang kita tuju. Berikutnya adalah F, karena nilainya lebih kecil. Nah, kalau sudah dituju berarti dimasukkan ke stack. Dan kita cari anak dari G. Anak G. Anak G di sini ke Z. Nah, Z sudah ada, tapi kita tulis aja. Kita cek nilainya lebih kecil atau lebih tinggi. Kalau lebih kecil diganti. Berarti 7 sama 30. Ditambahkan 7 sama 30. Berarti G, Z nilai terakhir 147 ditambah 7 tambah 30. Nah, 184. Nah, nilainya lebih tinggi, berarti tidak perlu ganti ini.
ini tetap saja. Terus masih lanjut iterasi berikutnya karena masih belum menemukan goal. Menghemat tempat biar tidak scroll. Ini sudah hilang. Terus selanjutnya kita cari yang harus kita tuju berikutnya. Yang kita tuju berikutnya adalah Z. Berarti ini dihapus. Kemudian kita cek anak dari Z. Anak dari Z nggak punya anak. Kenapa? Karena nggak ada arah panah keluar, jadi nggak perlu kita cari anaknya, langsung kosong, biarkan seperti ini. Terus yang kita tuju berikutnya mana? Karena masih belum menemukan goalnya. Nah, kalau belum menemukan goalnya karena ini, nah ini tinggal D ya, berarti yang kita tuju berikutnya adalah D. Ini hilang. D kita tuju, berarti kita pindah ke close. Kita hapus. Terus kita cek anak dari D. Anak dari D yaitu ke E dan K. Karena E jelas-jelas sudah di close, berarti tidak perlu dicek, cukup ke K. K nilainya 50 dan 5. 50 dan 5. K di sini. D, K, bentar saya hitung. Nilai D 179 ditambah 5 sama 50 ya tadi. Mohon diingat. Siapa tahu saya ada kesalahan. 234 ya tadi hasilnya. Nah, terus anak ini dimasukkan lagi. Ini masih lanjut iterasi berikutnya. Karena masih belum menemukan goalnya. Hilang. Nah, anak dari D dimasukkan. Nah, karena masih belum menemukan goal, kita cari dulu state yang state yang harus kita tuju. State berikutnya adalah K. Hanya tinggal ini ya. Dan K sudah goal, berarti stop. Ini kita coret. Nah, terus tinggal memasukkan ini stack yang kita tulis, kita masukkan ke tree, kita buat tree-nya. Mana tadi ya? Kita copy biar dapat informasi. Sebenarnya nggak beda jauh dengan tadi, cukup ditambahkan di sininya aja. Ini berarti saya tambahkan. Nah, ini.
Terus saya pindah-pindah. Ini berarti jaraknya A ke B. Berapa itu ya? Berapa sih? 128. 128. Berarti ini 3. Terus A ke E. Berarti ini 8. Ya. Terus F ke G. Berarti ini 7. Terus B ke D. Berarti ini 9. Kalau saya ada yang salah jarak, karena saya nggak lihat yang grabnya tadi, mau nanti dikoreksi ya. Terus di komentar di bagian Google Classroom-nya. Terus E ke Z. Maaf. Sebentar. BD. Ini saya ada yang salah ini kayaknya. Nilainya. Sebentar, 147. Oh, maaf. Ini berapa ya? Sebentar. Ini saya copy dulu. Nah, gini kan lebih jelas. Saya tadi ada yang salah. Berarti F ke G. Oh, ini 3. B ke D. Berarti ini 6. Terus ini E ke Z. 6. Terus D ke K. 5. Nah, ini kita copy ke situ hasil tree-nya. Tree-nya ini, maaf. Terus rutenya berarti A tambah B tambah D tambah K, nilainya 2, 3, 4. Dari mana? Kalau kita tuliskan masing-masing berarti 60 ditambah 3 tambah 65 ditambah 6 ditambah 70 ya. D-nya kan 70 ya. Terus ditambah K berapa tadi ya? 50, seingat saya. Ya, 50. Maka totalnya pasti segitu. Silakan dicek pakai kalkulator lagi. 60 ditambah 3 ditambah 65 ditambah 6 ditambah 70 ditambah 5 ditambah 50. Oh, 259. Kok beda? Sebentar, pasti ada yang keliru. A ke B 4. Maaf, 4 ya. Ini ada yang salah. A ke B 4. Nilai B-nya ini saya benarkan dulu.
bentar. Terus B nya betul 65. Terus D, oh D nya 45 ya, D nya 45, oh, bukan 70, 45. Oke, kita hitung ulang. 60 ditambah 4 ditambah 65 ditambah 6 tambah 45 tambah 5 tambah 55. Masih belum tepat. Salah di mana saya ini? 4, 6, 5. Iya, benar. Oh, maaf ya, benar ya. A ke B 3. A ke B 3. Benar tadi, udah benar tadi. A-nya 60, B-nya 65. K50, D45. 63, 65, 6, 45, 55. Saya udah benar. Oh, nggak mau ya. Nggak cocok 60, atau saya salah nambah. 65, 6, 45, 5, 50. Oh ya udah, pas. 2, 3, 4. Ini berarti 3. Benar tadi. Nggak mau. Ini hasilnya. Jika masih ada yang kurang tepat, nanti mohon dikoreksi ya. Terus saman komentar. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di Google Classroom atau lewat WA boleh. Silakan. Nanti juga ada tugas seperti biasa untuk presensi dan penilaian ya. Presensi sama penilaian. Ya, sekian. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa Zoom. Saya masih batuk-batuk pilek ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.